Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan menjelaskan tentang pemeliharaan fasilitas dan pergantian mesin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya, Rifani Yanuari, dan rekan saya, Emilham. Langsung aja yuk, yang pertama, apa sih pemeliharaan itu? Pemeliharaan atau perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitas. Kemudian, apa sih tujuan pemeliharaan? Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Tujuan pemeliharaan antara lain, yang pertama, kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan tidak terganggu. Yang ketiga, untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin. Dan yang terakhir, untuk menghindari kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Selanjutnya, kita akan jelaskan apa fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan, menurut Ahyari, adalah sebagai berikut. Pertama, mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang. Kedua, pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar. Ketiga, dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama produksi berjalan. Keempat, peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik. Maka proses dan pengendalian kualitas produksi harus dilaksanakan dengan baik pula. Kelima, dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan. Keenam, apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan dengan normal. Ketujuh, dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan produksi dalam perusahaan, maka pembebanan mesin dan peralatan produksi yang ada semakin baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan yang pertama ada planned maintenance atau perawatan yang terencana. Planned maintenance adalah kegiatan perawatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan terlebih dahulu. Pemeliharaan perencanaan ini mengacu pada rangkaian proses produksi. Planned maintenance terdiri dari yang pertama, preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilaksanakan dalam periode waktu yang tetap atau dengan kriteria tertentu pada berbagai tahap proses produksi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Yang kedua, schedule maintenance atau perawatan terjadwal. Schedule maintenance adalah perawatan yang bertujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam rentang waktu tertentu. Rentang waktu perawatan ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu, atau rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. Yang ketiga, predictive maintenance atau perawatan prediktif. Predictive maintenance adalah strategi perawatan di mana pelaksanaannya didasarkan kondisi mesin itu sendiri. Perawatan prediktif disebut juga perawatan berdasarkan kondisi atau condition-based maintenance, atau juga disebut monitoring kondisi mesin atau machinery condition monitoring, yang artinya sebagai penentuan kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin secara rutin, sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta keselamatan kerja terjamin. Kemudian yang kedua, unplanned maintenance atau perawatan tidak terencana. Unplanned maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan karena adanya indikasi atau petunjuk bahwa adanya tahap kegiatan proses produksi yang tiba-tiba memberikan hasil yang tidak layak.
Dalam hal ini perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan atas mesin secara tidak berencana. Unplanned maintenance terdiri dari yang pertama, emergency maintenance atau perawatan darurat. Emergency maintenance adalah kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan akibat yang lebih parah. Yang kedua, breakdown maintenance atau perawatan kerusakan. Breakdown maintenance adalah pemeliharaan yang bersifat perbaikan yang terjadi ketika peralatan mengalami kegagalan dan menuntut perbaikan darurat atau berdasarkan prioritas. Yang ketiga, corrective maintenance atau perawatan penangkal. Corrective maintenance adalah pemeliharaan yang dilaksanakan karena adanya hasil produk, setengah jadi maupun barang jadi, tidak sesuai dengan rencana, baik mutu, biaya, maupun ketepatan waktunya. Misalnya, terjadi kekeliruan dalam mutu atau bentuk barang, maka perlu diamati tahap kegiatan proses produksi yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Penjelasan selanjutnya mengenai teknik menetapkan kebijakan pemeliharaan. Yang pertama ada simulasi. Karena kompleksitas dari beberapa keputusan pemeliharaan, maka simulasi komputer merupakan alat yang bagus untuk mengevaluasi dampak bagi kebijakan. Contohnya, personil operasi dapat ditambah staf melalui penentuan trade-off antara biaya penghentian mesin dan biaya penambahan tenaga kerja. Yang kedua, expert system. Manajer operasi dapat menggunakan expert system seperti program komputer untuk membantu staf dalam mengisolasi dan memperbaiki variasi kesalahan dan kerusakan mesin serta peralatan. Manajer operasi memfokuskan pada perbaikan desain dan membackup komponen untuk memperbaiki reliabilitas. Pada akhirnya, banyak perusahaan yang mengajak para karyawannya untuk mempunyai rasa memiliki peralatan mereka sehingga selalu memeliharanya. Nah, selanjutnya adalah contoh. Oke, mari saya bacakan contoh soalnya. Fani dan Ilham adalah perusahaan CPA yang mengkhususkan diri dalam persiapan penggajian. Perusahaan telah berhasil mengotomisasi sebagian besar pekerjaannya menggunakan printer berkecepatan tinggi untuk proses pemeriksaan dan persiapan laporan. Pendekatan terkomputerisasi bagaimanapun memiliki masalah. Selama 20 bulan terakhir, printer telah rusak pada tingkat yang telah ditujukan dalam tabel berikut. Bisa dilihat ya tabelnya seperti itu. Ada jumlah kerusakan, dan ada jumlah bulan saat terjadi kerusakan dengan total 20 bulan. Setiap kali printer rusak, Fani dan Ilham memperkirakan kehilangan rata-rata $200 dalam waktu produksi dan biaya layanan. Salah satu alternatifnya adalah membeli kontrak layanan untuk pemeliharaan preventif. Bahkan jika Fani dan Ilham kontrak untuk pemeliharaan preventif, masih akan ada kerusakan, rata-rata 1 kerusakan per bulan. Harga untuk layanan ini adalah $100 per bulan. Mari kita mulai menjawabnya. Pertama, kita buat tabel seperti di atas dan mencari frekuensinya yaitu dengan cara jumlah bulan saat terjadi kerusakan dibagi total bulannya sehingga akan ketemu nilai 0,2, 0,3, 0,1, dan 0,4. Kemudian langkah pertama, kita mencari perkiraan jumlah kerusakannya dulu. Caranya, sigma dikali jumlah kerusakan dikali frekuensi yang sesuai. Jadi, karena dalam tabel yang pertama, jumlah kerusakan 0, maka kemudian dikali dengan frekuensi yang sesuai, yaitu 0,2. Kemudian ditambahkan jumlah kerusakannya lagi, yaitu 1 dikali frekuensi yang sesuai 0,3, dan seterusnya hingga total ketemu 1,7. Langkah yang kedua, kita mencari perkiraan biaya kerusakan, yaitu perkiraan jumlah kerusakan dikali biaya per kerusakan. Jadi, 1,7 dikali $200 ya, sesuai dengan soal di atas, sehingga ketemu nilai $340 per bulan. Kemudian, langkah ketiga yaitu mencari biaya pemeliharaan pencegahannya. Caranya, biaya kerusakan yang diperkirakan jika kontrak perbaikan ditandatangani ditambah biaya kontrak perbaikan, sehingga ketemu jumlah $300 per bulan, dan itu adalah biaya minimumnya.
akhirnya penjelasan presentasi kami sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.